Oke. Nah, saya sudah mulai membuka ini Firefox Mozilla saya, atau kalau Bapak Ibu buka Chrome gitu ya, Bapak Ibu juga bisa. Kalau di handphone punya Safari ya, itu juga bisa. Intinya buka saja Google-nya, ya Google ini, web google.com, nanti tampilannya seperti ini ya. Di sebelah kiri ini ada namanya Gmail gitu ya. Klik Gmail untuk membuka ruang surat gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah punya akun atau belum pernah mengakses, biasanya tidak tampil seperti ini ya. Kita bisa langsung ketik nama alamat emailnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya akun gitu ya, sudah pernah, biasanya kita juga bisa menggunakan use another account untuk mendaftarkan yang baru. Tapi kalau misalkan sudah pernah gitu ya, nih kayak ini misalkan saya mengambil salah satu contoh murid ya, Keitara. Ya, ini sudah ada. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu baru nih, saya anggap semuanya ya, kita mulai dari awal sekali ya, kita ketikkan nama alamat emailnya, misalkan Keitara 12050 ya. Nah, untuk alamat email Bapak Ibu, ini nama depan dan ini 7 digit ini adalah SPJ. Ya, SPJ Bapak Ibu, anak Bapak Ibu semua yang bersekolah di Penabur. SPJ itu apa? Nomor SPJ adalah nomor siswa penabur Jakarta. Jadi singkatannya seperti itu. Ya. Lalu semua siswa akan berdomain bpk penabur.sch.id. Nah, ini adalah domain kita @bpkpenabur.sch.id. Ya, lalu kita pilih next. Ya, lalu kita masukkan passwordnya. Oke. Untuk password Bapak Ibu sekalian, mohon sekali ya untuk mengganti password yang baru diterima. Misalkan Bapak Ibu baru terima email, terus belum pernah ganti password, sebaiknya ganti. Kenapa? Karena password yang diberikan itu standar dan ada di database. Dan kejadiannya beberapa kali adalah kalau waktu sebelum PJJ ya, kita memberikan surat gitu ya. Surat itu kertasnya itu bisa berceceran gitu ya. Siswa udah tempel di agenda, ternyata jatuh, lalu orang tahu passwordnya gitu ya. Ketika tahu passwordnya, maka orang itu bisa membuka gitu ya, membuka email tersebut. Sebaiknya diganti karena ini memang punya pribadi. Oke, setelah dimasukkan passwordnya, pilih next ya. Kalau di komputer saya tidak akan pernah simpan karena ini komputer sekolah. Jadi saya pilih don't save gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dalam dari email Bapak Ibu. Nah, biasanya di email ini ya terintegrasi dengan agenda siswa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka agenda siswa lewat sini. Nah, kalau ke depan nanti PJJ mungkin Bapak Ibu bisa buka di Google Classroom. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah untuk email ini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke Google Classroom? Oke, kalau tidak ada ya kita bisa lanjutkan ke Google Classroom. Nah, dari email biasanya ada invitation classroom seperti ini ya, dimasukkan. Oh, ada chat, sebentar, saya lihat dulu ya. Untuk username dan passnya dapat dari mana ya? Karena saya belum dapat untuk anak saya. Oke, begini, Bapak Arifan Kartawijaya. Saya akan menjawab. Untuk alamat email akan diberikan yang sudah diberikan adalah siswa kelas 1 dan yang sebelumnya. Jadi yang kemarin siswa tahun ajaran 1920 itu sudah dapat alamat email dan siswa kelas 1 baru. Nah, siswa kelas 1 baru kalau nggak salah dijapri oleh wali kelasnya. Kalau nggak salah sudah ada ya, sudah dijapri ya, karena itu sifatnya khusus jadi satu-satu kelihatannya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu keselip namanya, kok saya belum dapat nih, mungkin bisa WA langsung ke wali kelasnya. Nah, untuk siswa yang baru bergabung di tahun ini di kelas 2 atau 3 atau
selain kelas 1 gitu ya, memang saya belum mendapatkan email dari yayasan. Nah, secepatnya saya akan distribusikan kalau sudah dapat gitu ya, mungkin dalam minggu ini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, jadi saya mohon maaf juga untuk kelas 2 ke atas ya, 2 ke atas itu memang saya belum dapat alamat emailnya. Jadi kalau kelas 1 sih sudah sebagian besar ya, hampir semuanya kalau nggak salah sih sudah gitu. Oke, saya lanjutkan. Di email akan mendapat undangan untuk masuk ke dalam Google Classroom. Nah, seperti ini contohnya ya. Saya mengundang Ketara, di sini saya ya mengundang Ketara untuk masuk di kelas 1F. Ya, contohnya 1F Bapak Ibu ya. 1F itu kelas 1 bayangan gitu istilahnya. Oke. Lalu Bapak Ibu bisa langsung klik join gitu ya. Ketika klik join, maka di tab sebelah ini akan membuka classroom-nya. Nah, ini classroom-nya. Ya, classroom-nya ada stream, ada words, ada people. Kalau people, bentar. Kalau people ini kita bisa ngelihat, kita bisa berkirim surat dengan dengan gurunya gitu ya, dan list yang ada di sini ya. Jadi kita bisa berkirim surat langsung. Nah, di awal-awal sudah ada stream. Stream ini adalah awal-awal informasi yang digabung sekaligus, gitu ya. Digabung sekaligus, nanti semua daftar itu masuk di dalam stream, gitu ya. Namun di classwork ini, ya, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke pembagiannya. Misalkan di sini ada kalau tandanya apa ini namanya topik gitu ya, seperti ini topik, maka ini sifatnya cuma seperti materi saja, gitu ya. Ketika diklik, maka kita bisa baca ya materialnya, ya tidak ada yang perlu dikerjakan. Nah, kita bisa langsung klik view material untuk lengkapnya. Ya, nah yang ngirim ini Dokter Stefani nih. Kirim, nah, saya bisa lihat secara lengkap. Oh, seperti ini bisa dibaca. Lalu kalau ada attachment-nya berupa video, ya kita bisa putar juga. Tuh. Terus, oke, kita bisa kembali, kita back. Ya, kita bisa buka yang berikutnya. Yang berikutnya di classwork kita ada pattern. Nah, ada pattern di bawah sini. Nah, kali ini di pattern ini ya, kita punya assignment. Ya, siswa ini diminta untuk mengerjakan. Assignment itu tugas. Ya, kita lihat view assignment-nya. Oke, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tampilan siswa. Ya, nanti assignment ini bernilai 100 poin misalnya seperti itu ya, tergantung ini ya. Lalu di sini ada tulisan Google Form. Nah, ini adalah soalnya yang diberikan oleh guru di dalam bentuk Google Form. Jadi nanti Bapak Ibu bisa anak-anak diminta mengerjakan di Google Form. Nah, sebelum saya membuka Google Form, saya pindah ke sini dulu. Di sebelah sini ada, di sebelah kanan ini ada tulisan Your Work dan Assigned. Otomatis Bapak Ibu ya akan dimasukkan ke dalam assign ya. Nah, di assign ini artinya sudah diberikan anak kita sudah masuk dalam tugasnya gitu ya. Jadi hanya pemberitahuan seperti itu. Nah, ini akan berubah ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya atau sudah mengklik mark as done gitu ya. Nah, kenapa mark as done ini belakangan dikliknya? Karena gini, kita harus submit sesuatu gitu ya. Submit sesuatu baru kita bisa klik mark as done. Kalau kita langsung klik mark as done aja, dia akan bertanya ya, ada not work attached ya, turn in dan sebagainya. Nah, ini jadi kita belum selesai. Nah, kalau mau kembali lagi udah terlanjur mark as done, ya kita bisa klik unsubmit. Oke, saya kembalikan dulu ke unsubmit karena memang belum mengerjakan ya. Nah, di atas mark as done ini ada add or create. Nah, kalau misalkan tugasnya memang berbentuk sesuatu yang disubmit gitu ya, sesuatu yang harus dikirim. Misalkan bentuknya foto,
atau ketikan Microsoft Word atau apa tugas yang di situ, ya kita bisa pakai ini. Ya, kita klik add to or create. Ya, kita bisa masukkan apa? Bentuknya file kah, bentuknya Google Drive kah, atau bentuknya link. Atau kita mau mulai buat dengan Google Doc, Google Slide, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan kita pengen disuruh gurunya untuk mengarang gitu ya, daripada attach file, kita bisa menggunakan Google Doc langsung, gitu ya. Nah, karena kali ini dia menggunakan Google Form, ya, jadi kita buka Google Form-nya saja, nanti dia akan otomatis tersubmit. Oke, kita klik Google Form-nya. Oh ya, Bapak Ibu, ini adalah versi laptopnya, jadi desktop ya. Kalau Bapak Ibu pakai komputer, ini tampilannya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan handphone nanti, gitu ya, tampilannya mirip, ya. Jadi memang nanti ada juga cuma bentuknya aja, posisinya. Misalkan ini di sebelah kanan sini nih, nggak di sini, tapi di atas atau di bawahnya, gitu ya. Tampilannya seperti itu. Oke, sama juga ya bentuknya seperti ini. Oke, saya buka ini soalnya. Ya, soalnya misalkan ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil contoh soal kelas 2 gitu ya. Nah, saya diminta untuk menuliskan nama gitu. Ya, terus kelasnya kelas 2 apa gitu kan. Lalu dia student number-nya, nomor urutnya misalkan 12 gitu misalkan. Next. Lalu mengerjakan tugas, ya mungkin diarahkan untuk selalu membaca dulu soalnya, gitu ya, selalu membaca dulu soalnya, baru menjawab pilihannya A, B, C-nya. Oke, karena ini bentuknya contoh, jadi saya langsung cepat saja ya Bapak Ibu, boleh ya? Saya klik, gitu. Terus ini ya saya asal saja, tapi ini jangan dicontoh ya Bapak Ibu ya. Saya cuma kasih contoh aja ya. Look at the pattern, katanya suruh lihat patternnya. The name of the shapes to complete the pattern. The name, nama yang ini berarti titik-titik ini namanya apa? Misalkan rectangle ya. Oke. Look at the pattern dan seterusnya. Saya nggak akan baca ini, saya akan cepat saja langsung ke. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau misalnya kita kelewatan, ya, misalkan saya udah nomor 9, nomor 10 kelewatan nih, lalu saya submit. Kenapa kok nggak mau? Ya, Bapak Ibu mesti cek ada tulisan seperti ini nggak merah, gitu ya. Lihat di atasnya. Oh, ternyata ada tulisan merah, berarti bagian ini belum dijawab, ya. Bagian ini, misalkan ini look, berarti nomor 10 yang belum dijawab. Oke, saya jawab dulu. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu disubmit. Nah, kalau sudah disubmit, bisa langsung view score, jangan langsung open assignment. View score dulu ya, kita bisa lihat, oh ternyata skor saya 40. Oh, salah-salah ini saya kan. Ya. Nah, dari sini sudah tahu nilainya berapa. Oke, kalau sudah view score, lalu saya kembali ke open assignment ya, saya klik, otomatis ketika saya open assignment ya, dia langsung masuk ke ini, ke dalam ke dalam classroom. Nah, di sini sudah berganti. Tadi bentuknya coba oke, sudah berubah ya. Tadi bentuknya mark as done. Sekarang berubah menjadi unsubmit. Berarti Bapak Ibu sudah mengirimkan jawaban ini dan gurunya sudah bisa ngecek. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk Google Classroom-nya. Nah, di sini di mana Bapak Ibu kalau misalnya mau ngecek ya, anak saya tuh punya apa saja ya dari sini ya di masuknya, maaf saya kembali dari sini ya. Di sini ada bintang 9. Lalu di sini ada classroom, Bapak Ibu juga bisa klik dari sini, kan kembali seperti ini bentuknya. Nah, sama ya Bapak Ibu bentuknya, langsung diklik. Nah, ini langsung tampilan awalnya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan saya. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke. Halo Pak. Ya, silakan Pak.
Pak, sorry, ini boleh bertanya tentang pelajarannya atau hanya untuk Google Classroom aja? Kita untuk kali ini bahasanya masih tentang ini ya Pak, Google hanya Classroom aja. iya tentang platform Oh ya yang udah. di ini. Kalau untuk pelajarannya mungkin saya belum mempersiapkan itu gitu ya. Mungkin langsung bisa Enggak, saya WA gini Pak. wali kelasnya aja Pak. Enggak. Bukan. Saya sedikit mau tanya begini. Soalnya Google Classroom itu template-nya kan kadang-kadang kalau Bapak masukin yang tadi yang Google Sheet itu enak. Ngetiknya cuma klik 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 gitu kan. Mm-hmm. Itu nanti semuanya akan seperti itu, akan cuma klik 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 atau kita harus submit dokumennya yang tadi tuh pakai Google Sheet lah, pakai Word lah, pakai Excel lah gitu loh. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Oke ya, masih berhubungan banget Pak. Untuk pelajarannya nanti ada tugas memang yang akan tidak selalu berbentuk seperti Google Form yang tadi saya jelaskan Pak. Misalkan anak ini disuruh untuk ada project yang dia mesti buat gitu ya. Dia buat lalu dia harus submit berupa foto gitu ya, foto dari handphone kah, terus ya banyakkan sih dari handphone ya, dari handphone. Lalu tadi tuh diminta untuk dimasukkan. Nah caranya seperti itu tadi Pak, bentuknya masukinnya lewat file. Saya unsubmit dulu ya di sini ya biar kelihatan. Ya nggak, maksud saya gini aja sih Pak. Ini kan kalau saya nggak, ini kan anak saya misalnya kelas 1 menggunakan komputer aja kan pasti belum diajarin di sekolah. Iya. Mengetik aja kan belum. Nah, gimana tuh? Ya, kita akan sebenarnya gini Pak, mulainya bertahap ya. Sekarang setahu saya saat ini belum kalau nanti ada invitation ya, itu isinya belum ada apa-apa Pak. Jadi mungkin bertahap, nanti gurunya juga mulai menjelaskan, termasuk saya menjelaskan ini kepada Bapak Ibu semua agar kalau nanti siswanya agak kelupaan gitu apa yang dijelaskan gurunya, mungkin Bapak Ibu bisa bantu. Dan panduannya pun juga sudah ada seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, enggak, maksudnya juga mungkin nantinya dibikin jelas Pak untuk kelas 1 itu tugasnya sampai sampai tahap apa gitu Pak? Karena kalau misalnya butuh mengetik kan berarti kita mesti provide komputer ya Pak ya. Kalau misalnya cuma seperti itu aja sebenarnya dengan iPad atau tablet pun cukup. Jadi maksudnya supaya kita juga prepare apa kebutuhannya gitu Pak. Iya, boleh bantu jawab, Sir Heri? Ya, silakan Bu Wahyu. Terima kasih Pak, pertanyaan sangat bagus ya. Bapak Ibu, memang untuk Google Classroom ini adalah salah satu cara atau platform yang kita gunakan untuk termasuk kalau ada penugasan, kita akan admit di situ. Dan memang saat ini untuk penggunaan Google Classroom ini mungkin tidak seintensif ketika 3 bulan yang lalu anak-anak awal sekali mengikuti PJJ. Karena waktu itu memang hampir untuk pertemuannya hampir sedikit ya, hanya 1 jam 2 jam, dan sebagian besar anak-anak penugasan dan dimasukkan ke Google Classroom. Tetapi untuk saat ini dengan intensnya guru-guru berinteraksi dengan anak, itu mereka langsung menggunakan buku yang mereka sudah punya, tetapi ini tetap kita perkenalkan ataupun tetap kita sosialisasikan, walaupun intensitasnya mungkin nanti tidak seperti yang dulu, ketika mungkin putra-putri Bapak Ibu masih di TK, ada juga yang di TKK 6, tetapi dengan seperti ini kita sama-sama mengenal. Seperti tadi yang disampaikan Sir Heri, itu akan berproses, anak-anak nanti akan, memang ada beberapa yang akan kita admit di situ, tapi mungkin tidak harus ini dengan tab saja, sepertinya cukup ya Sir Heri ya. Iya, tidak bisa, harus menggunakan komputer juga bisa. Betul. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak perlu khawatir harus membeli. Misalnya saat ini pembelajaran anak-anak menggunakan tab. Oh, harus membeli komputer yang canggih, enggak sih. Tetapi memang itu menjadi salah satu cara untuk kita mengumpulkan tugas. Walaupun memang di buku nanti anak-anak juga akan mengerjakan lewat buku juga.
Seperti itu Pak. Pengenalan ini kami sampaikan supaya kita sama-sama memahami itu dulu untuk penggunaannya dan intensitasnya mungkin kita akan nanti juga akan menjadi perhatian kami untuk tidak terlalu sering. Untuk WA group ini ada pertanyaan juga. Untuk WA group pasti kita akan backup ya untuk ininya, untuk penyampaian tugasnya. Biasanya ada double. Di GCR kita juga akan menginfokan. Biasanya guru-guru juga tandem dengan WA group seperti itu. Mungkin demikian Pak menjawab pertanyaan. Ya. Oke, makasih ya Bu. Ya. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Oke. Ya, sudah sebagian dijawab sama Mem Wahyu. Ya. Pak Heri. Ya, selamat siang. Mau nanya soal yang tadi yang pattern itu yang halaman depan ya, boleh tolong dibuka nggak? Oh ya, itu contoh doang sih Bu sebenarnya. Aku mau tanya soal itu kita langsung kerjain open assignment and submit yang bagian yang kiri ada yang your work sama assignment itu nggak perlu dihiraukan kan sebenarnya? Betul, ini cuma keterangan saja your work ya. Tadinya tulisannya assignment gitu ya, ketika sudah mengerjakan ini dia berubah menjadi unsubmit di sini. Jadi langsung aja ntar anak saya ketik yang attachment-nya untuk tugas, lalu submit aja kan ya? Betul. Nah, ini khusus yang bagian Google Form Bu, kalau memang diberikan Google Form. Tapi kalau misalnya dia bentuknya ada dokumen di sini, sepertinya nanti dilihat dulu penjelasan di atasnya. Misalkan, tolong buat dalam buku tulis kamu gitu ya, ke halaman soal jawaban dari soal yang di sini. Nah, berarti kan itu tidak bisa langsung seperti yang Google Form. Jadi dia seperti dia harus dikirimkan gitu ya. Bentuknya bisa. Gitu ya? Betul, bentuknya file, foto gitu ya. Oke, ngerti. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, ada lagi? Pak, mau tanya, Pak. Iya. Silakan, Pak. Pak, tadi Miss Wahyu udah jelaskan. Jadi anak saya kan kelas 1, memang PKK-nya waktu itu di Penabur juga. Iya. Nah, tadi kan Miss Wahyu udah jelaskan, tapi boleh nggak dijelaskan mendetail, karena saya adalah orang tua yang dua-dua bekerja. Jadi setelah saya login anak saya yang kelas 1 itu saya tinggal gitu. Nah, sedangkan kakaknya juga kelas 5 itu juga PJJ juga gitu kan, kadang harus menjawab soal guru dan sebagainya. Apakah metodologinya itu hampir sama dengan TK kemarin? Artinya kalau TK kemarin kan ada tugas itu dikumpulkannya pada hari Jumat gitu. Jadi kami sebagai orang tua mantonya selalu malam gitu. Mungkin bisa diperdetil nggak metodologinya Miss Wahyu? Baik, saya bantu jawab, Dr. Heri. Ya. Oke, kalau untuk metodenya Pak, biasanya guru memberikan due date. Due date-nya itu misalkan waktunya 1 minggu setelah ada assignment gitu ya, ada tugas. Atau memang kalau bentuknya memang topik, seperti tadi penjelasan dokter gigi gitu ya. Nah itu kan cuma sebenarnya material yang bisa dipelajari kapan saja selama topik itu menempel di Google Classroom. Nah, kalau untuk metode pastinya itu nanti wali kelas yang akan memberikan informasi. Misalkan seperti ini, Pak. Kita punya pelajaran matematika misalnya ya, ini contoh saja, bukan berarti ini jadi pasti seperti itu. Matematika hari ini, misalkan hari Selasa gitu ya, kita ketemu lagi pelajaran matematika di hari Kamis dan hari Selasa lagi gitu, misalkan seperti itu. Nah, due date-nya itu biasanya kalau misalkan materinya itu cukup supaya anak mengenal konsep seperti apa gitu ya. Nah, mungkin itu bisa seminggu gitu. Tapi kalau bentuknya project, misalkan anak disuruh mengukur lantai gitu ya, lantai gitu yang terus dengan ukuran itu bisa dari lantai itu dapatlah jadi satu pattern dan akhirnya dia bisa mengukur panjang kain, panjang meja yang ada di lantai gitu ya, jadi pattern itu. Nah mungkin project itu bisa makan waktu
cukup lama. Due date-nya mungkin bisa sekitar 2 atau 3 minggu tergantung tingkat tingkat kesukaran gitu ya. Nah, mungkin nanti juga sebelum terakhir seperti kayak keterampilan gitu ya, sebelum itu mungkin gurunya juga akan mengingatkan sudah sampai mana seperti itu. Nah, mungkin metodenya akan lebih detail ke wali kelas yang akan menjelaskan. Nah, saya juga belum tahu Pak, sebenarnya TK itu kemarin dia membuat metodenya setiap minggu kah atau setiap apakah seperti itu. Jadi mungkin yang di SD akan seperti itu, jadi tergantung dari si wali kelas. Nah, kalaupun juga ada kesulitan untuk menggunakan Google Classroom ini gitu ya, biasanya wali kelas akan open gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, ini kok ada tugas, terus ya saya ditanyain, terus saya belum lihat, kadang-kadang juga seperti itu. Di Google Classroom-nya belum muncul gitu ya. Mungkin gurunya bisa kasih tahu, oh ini Bu Pak tanggal ini, atau Ibu tanggal ini gitu ya. Oh ini tentang ini gitu, seperti itu. Jadi wali kelas akan sangat kooperatif untuk membantu Bapak Ibu semua. Iya. Baik, satu lagi. Apakah di Google Classroom ini terintegrasi notifikasinya ke mana gitu? Artinya ke email kah atau ke WA atau kemana gitu? Betul kan Pak. Bisa dibuat ya? Iya, jadi kalau Google Classroom ini terintegrasi seperti tadi yang awal pembahasan di awal, yaitu email. Jadi ada notifikasi apapun, misalkan ada assignment, ada topik yang baru dikirim, maka dia akan muncul di Google Class di emailnya, gitu ya. Nah, tapi kemarin 3 bulan waktu PJJ awal kami ya, entah dari kadang-kadang juga kita mesti ngecek juga Pak di Google Classroom-nya. Karena ada beberapa siswa yang lost entah server Google-nya atau bagaimana gitu ya. Tapi biasa kita notif kok Pak di situ. Gitu ya, Pak. Ya, karena dengan notifikasi tersebut membantu kami, karena kan kami juga sign in di handphone ya, jadi kami bisa memantau dari jarak jauh. Itu aja, terima kasih. Sedikit tambahan, mungkin Bu Ayu mau nambahkan? Ya boleh, ini saja Bapak Ibu, mungkin yang waktu terakhir kita mau masuk ke pembelajaran tahun ajaran baru, memang ada sedikit kendala di Google kita ya, Sir Heri ya, sehingga ada beberapa notif anak yang tidak sampai, dan itu sudah menjadi catatan kami pihak penabur, dan kami sudah tindak lanjuti. Bu, nanti akan disampaikan, ini sedang dalam perbaikan juga, mulai ke depan memang kita akan selalu infokan untuk anak-anak itu melakukan apa itu lewat agenda siswa. Jadi nanti ketika guru-guru mengisi agenda siswa, notifikasinya akan masuk ke email. Bapak Ibu bisa akan install email anak-anak juga di handphone Bapak Ibu dan akan mengetahui setiap aktivitas. Kemudian ini ada pertanyaan dari orang tua Renjiro kelas 1E, itu informasi pembelajaran mungkin memang Bapak Ibu bisa lihat di GCR tadi, tapi guru-guru biasanya juga akan menginfokan lewat WA group ya, atau agenda, yang pasti itu agenda. Ya, agenda siswa itu anak-anak akan menulis di situ, sehingga Bapak Ibu masih bisa mengontrol untuk semua tugasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk due date-nya itu biasanya di agenda itu sudah dituliskan. Kalau untuk remindernya memang diharapkan juga kerja bersama Bapak Ibu untuk selalu mengecek agenda. Ya, biasanya guru akan mengingatkannya sih sehari sebelumnya, walaupun tugasnya mungkin seminggu, 2 minggu itu sebelumnya, terus akan di reminder sehari sebelumnya, itu biasanya begitu. Tetapi kita juga tetap akan mencoba untuk anak bertanggung jawab ya, karena semuanya guru, siswa atau anak dan orang tua bekerja sama di sini. Dalam arti ketika kita memang nanti ada anak-anak, misalnya gurunya udah sampaikan seperti ini, minggu depan tanggal 20 Juli
akan dikumpulkan ya, tulis di agenda. Dan nanti Miss tidak mengingatkan di tanggal 20 Juli ini karena Miss akan mengambil nilai tanggung jawab. Jadi nanti pas tanggal itu mungkin memang tidak ada reminder karena sudah disampaikan bahwa anak harus tahu sendiri di tanggal 20 Juli itu akan ada pengumpulan tugas yang memang itu menjadi tanggung jawab anak seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Intinya apapun kita akan komunikasikan dari yang agenda dan dari guru kelas. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mem Wahyu untuk penjelasannya ya. Sebagai tambahan, nah Bapak Ibu seperti yang tadi Mem Wahyu jelaskan bahwa email siswa itu bisa diakses oleh handphone dan bukan hanya oleh satu device. Jadi artinya kalau anak itu sudah buka di laptop, misalkan Bapak Ibu menyediakan laptopnya gitu ya, tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan handphone. Jadi dua device itu jalan sekaligus bisa gitu ya, bahkan lebih dari 2 device, misalkan 3 ya, yang misalkan mamanya buka juga di handphonenya, papanya juga buka mendaftarkan akun penabur di handphone mamanya, handphone papanya, dan satu lagi di handphone di laptop misalkan ya, di laptop siswa. Nah itu tuh dimungkinkan Bapak Ibu. Jadi notif yang di email itu bisa juga didapatkan di situ. Jadi semuanya bisa bisa membuka gitu ya istilahnya. Ya. Pagi Miss Wahyu, apakah agenda akan ditulis anak setiap hari? Iya, untuk kali ini awal-awal mungkin akan mulai mulai belajar ya, mulai belajar menuliskan agenda gitu ya. Bapak Ibu nanti kalau sudah terbiasa lama-lama bertahap, Bapak Ibu nggak langsung harus nulis nih agenda sebanyak itu tulisannya, bertahap Bapak Ibu, mulai satu baris gitu ya, lama-lama. Nah, akhirnya kita berharap goalnya adalah anak-anak langsung bisa membuat menulis agenda itu sendiri. Iya, baik. Saya akan tambahkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu begini. Kalau dulu ketika kita masuk benar-benar ke sekolah nih ya, di bulan Juli sampai bulan Oktober, anak-anak itu agenda kan ditempel. Karena memang mereka belum bisa nulis. Dari TK itu kita memang belum paksakan bisa nulis. Ya memang anak-anak TK ini kami sadari adalah anak-anak yang sedang bermain. Tetapi dengan cara jarak yang jauh seperti ini memang agenda nanti guru-guru juga akan memberikannya, jarak jauh itu tetap, tapi anak-anak belajar nulis juga di agendanya yang sudah dibeli ya Bapak Ibu ya, yang manual itu, sehingga anak-anak mulai walaupun salah-salah nggak apa-apa, tapi mereka akan tetap rajin dan guru-guru tetap akan menginfokan aktivitas ini sementara ke Bapak Ibu ya, karena memang mereka kalau biasa sampai sampai September itu mereka masih belum nulis sama sekali, masih ditempel oleh gurunya. Nah, kemudian yang kedua, nanti bulan Oktober mereka sudah mulai belajar nulis, walaupun salah-salah nanti gurunya akan membetulkan. Dengan kondisi yang sekarang ini berarti kan agak sulit juga ya anak-anak belajar nulisnya juga sulit. Memang ini peran orang tua juga kami sangat butuhkan. Jadi anak-anak nggak apa-apa, biarin sesalah-salahnya biar mereka nulis, belajar sambil nanti guru-guru akan memberikan yang rangkuman totalnya gitu ya. Teman-teman juga kelas 1 ada di sini mendengar, jadi setiap hari tetap harus disampaikan ke orang tua selama anak-anak belum bisa menulis. Nanti Oktober mulai kita akan sapih ya, kalau orang bilang sapih, guru-guru sudah tidak terlalu memberikan yang WA detail begitu karena anak-anak sudah mulai belajar sendiri untuk menulis dan nanti akan guru alihkan ke yang di agenda online-nya yang saat ini sedang dalam masa perbaikan Bapak Ibu, segera nanti akan kita launching link-nya dan kita akan bisa gunakan bersama. Karena yang orang tua murid yang saat ini putra-putrinya sudah ada di kelas besar,
sudah terbiasa ya dengan agenda online ini. Ya, silakan Sir Heri. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bertahap ya, seperti penjelasan Bu Wahyu. Oke, sampai sini sih sudah ya sudah tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya untuk yang Google Classroom dan email. Sebenarnya saya pengen memberitahu bahwa kalau setting handphone untuk akun Google Siswa, kita bisa banyak Bapak Ibu untuk menggunakan akun siswa di handphone ya. Oke, saya coba masuk dulu gitu ya. Kenapa nih? Maaf Bapak Ibu, saya lanjut aja ya. Saya coba masuk lewat handphone. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh, lagi. Iya. Maaf, sinyal handphone saya agak ini. Oke. Bapak Ibu, sambil menunggu Sir Heri, nanti mungkin mulai hari Senin kita akan membuat format Bapak Ibu untuk anak-anak bisa menulis di, atau mungkin bisa dibantu Bapak Ibu untuk menulis di ininya ya, di Zoom-nya, nama di Zoom-nya itu kita akan mulai rapikan, yaitu kita mulai dari nomor absen dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya anak Bapak Ibu nomor absen 1 nanti apa namanya? Kelas ya, baru nama. Ya, ini untuk menghindari ini Bapak Ibu ya, maaf nih sebelumnya ada kejadian di sekolah lain kebetulan kami waktu rapat K3S disampaikan ada yang menyusup begitu ya dari orang lain. Tapi ketika kita nanti sudah ada nomor urut, kemudian kelas dan nama, itu meminimalisir resiko ada orang yang tidak berkepentingan bisa masuk. Kalau orang yang tidak berkepentingan bisa masuk, kemudian berinteraksi di situ, ya melihat bagaimana kita belajar dan lain sebagainya, itu akan bahaya sekali. Oleh karena itu kita semuanya sepakat untuk jenjang SD merapikan supaya nanti nomor urutnya sudah kedetek. Kalau ada nomor ganda atau nama ganda, itu langsung ketahuan dan kita tidak admit. Seperti itu. Nanti mohon dibantu, kami akan berikan contohnya nanti lewat guru kelas ya Bapak Ibu ya, sehingga Senin nanti semuanya sudah dalam kondisi diubah untuk settingan namanya dan kelas serta nomor. Baik, Sir Heri sudah bisa? Sudah Bu. Oke, saya share screen sekarang Bapak Ibu. Kok nggak mau ya? Share screen. Ya, ini adalah tampilan handphone saya. Jadi mungkin kenapa ini saya bahas karena beberapa waktu yang lalu banyak kejadian orang tua murid susah untuk menginstal
bukan menginstal ya, menambahkan akun di Google di email handphonenya gitu ya. Kebetulan saya cuma bisa pakai smartphone Android Bapak Ibu ya. Untuk yang versi iPhone dan lainnya tuh saya mohon maaf tidak bisa di ini. Jadi Bapak Ibu untuk menambahkan akun ya, Bapak Ibu bisa klik bagian yang ini ya. Oke, bagian ini. Nah, ini untuk menambahkan akun siswa ya. Nah, saya klik gambar lambang saya yang di sini ya. Lalu di sini ada ini, di sini ada add another akun gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu bisa ditambahkan akun siswanya. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Lalu saya masukkan Oke, saya mulai tulis nama ininya, nama siswanya. Ya. bpkpenabur.sch.id. Ya, ini cara menambahkan akun ke dalam Oke. Lalu ditambahkan ke passwordnya. Bentar ya, saya lupa passwordnya ini. Sudah ingat belum, Sir? Ya, Bu, bentar, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu ini sudah. Saya klik next. Nah, ini untuk menambahkan akun, ya. Di sini ada tambah ini sehingga sekarang akun saya bisa lebih dari 3, bahkan ini sekarang 4 akun di sini. Nah, Bapak Ibu sekarang kalau saya buka email di email ini, ya sekarang masih nunggu ya, Bapak Ibu ini masih belum selesai itunya. Coba saya ulang lagi. Nah, itu tadi menambahkan akun ya, karena ini loadingnya cukup lama. Saya langsung pindah untuk membuka Google Classroom lewat browser. Oke, Bapak Ibu mungkin yang kemarin permasalahan yang ada adalah ketika siswa atau orang tua membuka browser, dia tidak bisa masuk ke dalam Google Classroom karena dia ketika mengaktifkan Google Chrome-nya atau browser yang ada, ya saya buka coba di sini. Ini saya pakai apa namanya Chrome ya. Nah di sini yang aktif atau yang tersinkronisasi mana ada ya. Nah kalau Bapak Ibu lihat di ujung atas di sini di sebelah kiri angka 2 ini yang sinkron ini adalah akun saya, akun pribadi saya, gitu ya. Jadi ini kalau diklik ini akunnya mailharry@gmail.com. Nah ini yang membuat Bapak Ibu susah untuk masuk ke dalam Google Classroom.
gitu ya. Jadi saya mesti keluar dulu, saya klik dulu. Oke, nah ini udah masuk ya Ketara-nya di sini. Ya, ini tadi akun Ketara yang tadi saya berhasil masukkan. Ya, jadi saya harus keluar dulu dari sini, dari Heri-Heri ini, saya klik. Ya, Heri-Heri Gmail itu Gmail biasa. Lalu saya pilih atau saya sign out dulu semua. Di bagian paling bawah tulisannya sign out dan turn off SIM. Ini saya klik dulu supaya saya keluar. Nah, sekarang saya sudah keluar sehingga sini tidak ada lagi tampilan yang terkonek dengan Chrome. Nah, setelah itu baru saya bisa buka pilih ya akun mana yang ingin saya gunakan. Nah, kebetulan di sini contohnya murid ya, saya pakai yang Ketara. Yang di bawah itu Ketara. Ya, nah setelah ini terus saya pilih yes I'm in. Nah, ini juga permasalahan yang terjadi, ini saya pilih saya ini aja. Continue. Nah, ini seringkali terjadi karena ada beberapa yang sepertinya menggunakan smartphone gitu. Jadi tidak bisa akses Google Form atau Google Google Classroom-nya. Nah, ini seperti itu untuk versi yang smartphone. Jadi memang agak sedikit lebih lebih panjang caranya ya, settingannya ya. Nah, ini biasanya seperti itu. Oke, nah itu sudah yes I'm in, nah, dan itu sudah bisa buka Google Classroom-nya. Kalau misalkan ini kita bisa langsung klik di Google tadi itu untuk cari misal Google Form, Google apanya gitu ya. Nah, yang ini saya cukupkan. Oh, sekarang. Iya, sekarang handphone saya sedang loadingnya jadi sangat lama. Oke, saya pertanyaan sekalian mungkin bisa dijawab. Apakah hanya bisa di satu handphone ya, ataukah bisa dari satu tadi ya? Ya, kalau sambil ini ya Bu. Tadi saya sudah sempat singgung Bapak Ibu bisa lebih dari satu. Misalkan mamanya add akun gitu ya, terus papanya juga add akun di akun siswa yang sama, itu bisa. Oke ya. Berarti nggak berarti ada yang belum buka. Iya. Jadi bisa lebih dari akun yang sama. Akun yang sama. Lebih dari satu smartphone, bisa 3 atau 4 akun mengakses akun itu. Jadi Bapak Ibu bisa bisa add gitu ya. Jadi bisa tahu informasi yang ada. Nah, kenapa kami menyampaikan seperti ini? Karena dari kebijakan Google sendiri untuk akun siswa ini untuk jenjang SD itu wali orang tua murid dan wali ya sebaiknya mengetahui, harus mendampingi. Tapi ketika dia nanti sudah jenjang SMP ya, dia sudah boleh mandiri. Itu ketentuan bukan dari kami ya, dari Google-nya. Seperti itu. Oke. Ya, untuk yang masalah Google Classroom, bahasan saya sudah cukup. Apakah ada pertanyaan? Ini saya coba lihat di chat ya. Yang paling bawah dulu. Bisa dicoba lagi. Ya, gimana Mem? Agak putus tadi suaranya. Iya. Yang masalah Google teknik. Ya. Google Classroom sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Mem Wahyu. Saya akan lanjutkan ke bagian Zoom. Ya, bagian Zoom ya Bapak Ibu. Ya. Kalau di laptop apakah bisa pakai GCR? Oh, sangat bisa Bapak Ibu. Kalau di laptop itu tidak serumit yang di handphone. Kalau di handphone itu mesti daftarin akun atau minimal akun di Chrome-nya itu tidak kalau dia akun yang aktif adalah akun pribadi orang tua, mereka akan mengalami kesulitan untuk mengakses Google Classroom biasanya. Jadi mesti di-switch istilahnya ya, di-switch dipindahkan akunnya jadi akun si siswa. Gitu.
untuk oke ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang Zoom ya Bapak Ibu sudah anaknya sudah mulai ya pakai Zoom ya. Jadi rasanya tidak akan banyak pembahasan. Saya ambil yang dari sini saja Bapak Ibu. Saya akan share screen. Oke. Bapak Ibu sudah dapat bagian yang ini ya. Nanti di sini ada fitur-fitur Zoom ya, bergabung dengan Zoom kita akan lewatin gitu ya. Untuk Moodle sendiri juga kita akan lewati karena ini masih dalam masih dalam persiapan untuk siswa dan mungkin tidak dalam waktu dekat ini, mungkin nanti di bulan Oktober dan itu. Nah, untuk yang Moodle sendiri sebenarnya sudah kalau Bapak Ibu klik gitu ya. Di sini kalau menggunakan komputer atau laptop ya Bapak Ibu, di sini ada tutorial dan caranya ini langsung bisa klik ya. Diklik dia akan membuka muka YouTube gitu ya. Kalau bisa kita izinkan, dia akan pindah ke akun YouTube-nya. Jadi kita akan lihat tampilannya. Oke, masih available. Ya, jadi masih ditutup karena memang persiapannya masih ini. Jadi nanti Bapak Ibu untuk video YouTube-nya nanti akan ada di panduannya akan ada di YouTube. Oke, kita pindah ke sini. Kita pindah kalau enggak boleh lihat tutorial cara menggunakan Moodle-nya nanti. Oke, kita akan pindah ke fitur-fitur Zoom yang ini. Dulu. Saya langsung scroll ke bawah. Ya, mohon maaf karena komputer saya agak sedikit lambat. Oke. Ya, ini tentang fitur-fitur Zoom. Kalau yang di atas ini tentang Moodle ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba lihat nanti. Nah, fitur-fitur Zoom ini ya Bapak Ibu yang diajarkan ke siswa adalah icon untuk mute dan unmute. Mute dan unmute ini memang sangat efektif, sangat berguna Bapak Ibu ketika memanage atau mengontrol di kelas karena dia bisa ketika mau berbicara kalau dia lupa untuk unmute juga susah ya nggak kedengeran. Nah di bawah ini ada tombol, di sebelah sini ada tombol ini. Ya, ini nih biasanya kalau di handphone juga ini berpengaruh. Bapak Ibu kalau di handphone itu mesti klik ya bagian call from audionya, mesti dipanggil ya. Kalau enggak akan terkoneksi. Juga memastikan bahwa speakernya itu bisa besar gitu ya. Dan sebaiknya sih bisa pakai pakai earphone ya, lebih gampang gitu ya. Oke, ini untuk ini untuk yang webcam ya, di sini webcamnya bisa diaktifkan. Nah, di partisipan ini untuk dimunculkan untuk mengangkat tangan biasanya ya. Itu untuk menampilkan nama list. Seperti yang tadi Mem Wahyu sempat sampaikan ya Bapak Ibu, untuk mengganti nama ya. Mengganti nama ya, ini bisa diklik dari fitur partisipan, lalu di ujung seperti saat ini saya akan muncul. Ini saya sebentar. Ini saya akan memunculkan cara mengganti nama ya, mengganti nama Bapak Ibu. Nggak bisa sih. Kalau mengganti nama itu ya dari partisipan diklik nama kita, lalu di sebelah kirinya muncul tulisan more. Oke, saya tampilin yang versi saya aja deh. Bentar ya Bapak Ibu, maaf. Kehilangan. Gimana? Adakah kesulitan? Ya, sebentar ya Bu.
Nah, oke, Bapak Ibu, kalau misalkan mau anaknya mau bertanya dengan gurunya ya, dia bisa menggunakan fitur yang di bawah di partisipan ini. Misalkan saya di sini ya punya partisipan, tadi cara diklik partisipannya. Di bagian partisipan ini di sini kalau di siswa itu langsung ada tulisan raise hand. Kalau misalkan ketutupan seperti ini Bapak Ibu ya, yang 3 ini itu diklik aja nanti muncul di bagian bawahnya sini ya. Oh, sorry. Di bagian bawahnya itu ada raise hand di situ ya. Dari partisipan kita bisa raise hand. Nah, ini udah raise hand dia. Lalu kalau mau klik lagi supaya lower hand, ini bisa lower hand. Gitu ya. Jadi udah diangkat tangan, nanti di notif gurunya itu bisa muncul ya. Oh, si Cho ini raise hand gitu ya. Nah, itu di sini fasilitasnya. Nah, untuk mengganti nama seperti yang Bapak Ibu disampaikan oleh Bu Ayu tadi, ya caranya di sini di partisipan juga atau di gambar Bapak Ibu gitu ya. Di pojok kanan itu ada titik 3. Kalau sini saya menggunakan partisipan ya. Saya pakai partisipan, saya klik. Nah ini kan nama saya ya partisipan. Saya arahkan ke titik yang diarahkan ke ini nanti muncul ada tulisan more. Nah di sini ada fasilitas rename. Ya, ada fasilitas rename. Dicoba bisa ya, ini nggak bisa ya? Bisa Bu, semua ya bisa. Bapak Ibu bisa. Yang nomor urut, kemudian kelas ya dan ya, Oke, mungkin Bapak Ibu ya nanti di sini ketik namanya lalu oke, otomatis dia akan pindah mengganti nama gitu. Kalau Bapak Ibu mau coba sekarang silakan ya. Kalau mau cobanya nanti juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu bisa digunakan. Kalau nggak pakai partisipan, Bapak Ibu juga bisa arahkan dari gambar yang foto Bapak Ibu tuh di situ diarahkan nanti ada warna biru, ada titik 3. Di situ juga ada, ketika diklik juga bisa langsung ada tulisan rename gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk mengganti nama dari situ ke sini gitu. Kira-kira saya beri waktu 1 menit gitu ya, buat mencoba. Bapak Ibu yang mau coba. Bapak Ibu, nanti misalnya ada kesulitan. Sudah ganti. Oh ya, contohnya Gabriela 14, strip Gabriela 1B. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ini juga bisa ya, Zor ya, berarti. Iya. Berurut bisa disampaikan oleh guru kelas ya, teman-temannya bisa menyampaikan nomor urut ke orang tua sehingga tahu nomor urutnya ada di mana. Iya, oke. Ya, sudah. Saya rasa sudah bisa semua ya Bapak Ibu ya. Gimana Bu Wahyu, saya teruskan? Atau kita tunggu sebentar lagi? Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah oke lah. Ini Oma Opa juga mungkin yang ada di sini bisa juga nanti menolong cucu-cucunya ya. Ya, selamat ya Oma Opa ya. Sekarang Oma Opa lebih jadi milenial nih sepertinya ya. Dengan cucu yang sekolah, jadi Oma Opanya ikut jadi milenial. Karena termasuk mama saya ya, sekarang udah pintar sekali ya gunakan Zoom gitu. Kalau ada persekutuan lansia gitu, udah langsung pintar sendiri gitu. Gunakan Zoom dan Meet ya. Semangat ya Oma Opa, saya lihat di sini ada beberapa yang bergabung untuk menopang cucu-cucu tercinta nih. Iya. Dr. Heri. Kita lanjut ya Bu. Ya. Selanjutnya saya akan lanjutkan Bapak Ibu fitur yang Zoom lagi ya. Tadi sudah dari ini ya Pak partisipan ya Bapak Ibu ya. Di bawah ini ada fitur chat. Chat ini bisa digunakan untuk mengirim pesan teks ya kepada guru. Kebetulan kami mematikan fitur chat untuk di siswa dengan siswa karena biasanya siswa itu bisa distract gitu ya. Jadi fitur chat ini diarahkan untuk ke guru. Nanti di sini juga ada penjelasan. Nah, ini kalau fitur share screen, kalau misalnya Bapak Ibu nanti anaknya diminta presentasi gitu ya. Ini biasanya untuk kelas besar ya Bapak Ibu ya. Untuk presentasi gitu ya, dia menampilkan hasil presentasinya dia bisa menggunakan share screen seperti yang saya lakukan sekarang
gitu ya. Share screen dia tampilkan apa yang ada di sisi komputernya. Share screen termasuk dari handphone. Tadi saya juga share screen dari handphone bisa gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada fitur reaction. Reaction ini untuk apa? Untuk memberi applause. Misalkan tadi temannya sudah mempresentasikan dengan baik gitu ya. Terus ayo kita beri applause gitu ya. Dia bisa menggunakan reaction. Sini icon reaction. Lalu ada lagi. Nah, ini tadi sudah. Saya tadi nggak lihat ininya. Jadi fitur raise hand dan lower hand ini adanya di bagian partisipan, Bapak Ibu. Dia, Bapak Ibu bisa klik partisipannya, nanti di list ya, di list kanan di itu ada nama-nama gitu ya, seperti ini. Lalu di sini ada tulisan raise hand. Ya, raise hand. Terus kalau sudah raise hand, baru bisa muncul lower hand. Jadi kalau udah muncul tulisan lower hand berarti dia lagi raise hand gitu ya. Oke. Nah, ini untuk breakout room. Bapak Ibu mungkin nanti ini akan dilaksanakan pembelajaran menggunakan fitur breakout room. Tujuannya apa? Untuk membagi siswa ke dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, untuk di kelas 1 ya, kita kan punya 2 guru yang selalu hadir untuk di kelas 1 ya. Nanti mereka akan di-split gitu untuk penjelasannya. Nah, ketika dibagi supaya kelompoknya jadi lebih kecil, misalkan dibagi 2 gitu ya. Nah, nanti tampilan permintaannya adalah ini. Apakah tampilan siswanya nanti apakah the host is inviting you to join break room gitu ya. Mau join atau letter gitu. Sebaiknya pilihnya join. Kenapa? Karena kalau nanti letter dia nggak bisa masuk lagi ke break room-nya. Seperti itu. Jadi kami pun juga akan mengarahkan, pelan-pelan Bapak Ibu mengajarkan ke siswanya. Jadi jangan khawatir juga, nanti anaknya akan diminta join gitu ya, 1-2 kali. Nanti apakah nanti dikeluarin lagi semuanya dan seterusnya. Oke. Jadi peserta bisa klik join untuk masuk ke break room-nya. Nah, ini joining, lalu ada informasi bahwa proses break rooms setelah peserta join. Ya. Nah, ini kalau misalkan mau nanya gitu ya, mau nanya. Nah, di sini ada ketika di dalam break room ya, Bapak Ibu ya, mau nanya nih, ya, lalu siswa itu bisa ask for help. Nanti dia mengundang hostnya ya, you can invite the host to this break room for assistant gitu ya. Bisa mengundang host atau co-host untuk masuk ke dalam break room-nya. Biasanya sih setiap break room itu udah pasti ada co-host, ada guru ya istilahnya gitu ya. Jadi langsung bisa bertanya di situ. Oke, tujuannya sih sebetulnya lebih bisa siswanya lebih bisa diskusi dan seterusnya. Oke. Iya. Ada pertanyaan, Herdi. Ada ya. pertanyaan, Pak. Ini reaction yang ada di Zoom sekarang hanya clap atau thumbs up. Jadi pertanyaan jawab. Kalau yang Moodle kelas 1, mungkin nanti kalaupun kita akan adakan masih di semester 2, Pak. Jadi belum semester 1 ini. Itu pun kalau misalnya kita ada semacam tes ya. Kalau misalnya kita masih bisa menggunakan dengan Google Form, kita akan gunakan dengan Google Form. Gitu ya, Sir Heri ya? Iya, Bu. Iya, oke. Silakan. Untuk tampilan hostnya ini ketika yang tadi saya lanjutkan dulu ya, saya belum lihat chatnya lagi tadi. Tampilan hostnya ketika ada yang ask for help gitu ya, maka dia hostnya akan ada tampilan mau join backroom atau tidak gitu. Oke, sampai sini fasilitas yang akan bisa digunakan. Nah, fitur-fitur ini sudah ini ya, buku ini sebenarnya sudah di-share ke Bapak Ibu semua ya. Saya stop share dulu. Oke. Pak, ini reaction yang ada di Zoom sekarang hanya clap dan thumbs up. Iya, saat ini cuma punya 2, Pak, Bapak Ibu. Ya, jadi cuma punya 2, cuma bisa clap dan thumbs up saja. Untuk yang lainnya sepertinya tidak. Belum tahu kalau misalnya nanti kalau Zoom-nya update gitu ya, terus dia nambahin reaction gitu.
Tahu saya sih belum. Tapi ada juga yang ini saya sudah tidak bisa buka chat ya sebentar. Untuk ini ya, untuk ada ini informasi justru yang ini bisa download aplikasi Google Classroom di HP, juga nggak perlu lewat browser untuk buka Classroom. Oh ya. Nah, dari Ibu Rahel ya, Ibu Rahel, betul ya. Terima kasih. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi untuk rekaman ya, rekaman. Apakah pembelajaran ada rekamannya? Seperti yang saya sampaikan, untuk pembelajaran yang bersifat konsep seperti itu, guru-guru kami biasanya ada, tapi memang tidak bisa di-download ya oleh Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan yang memang urgent sekali, kita akan sampaikan, tapi biasanya sih kami membuka diri Bapak Ibu, guru-guru ini bisa melayani sampai pukul 3, misalnya kalau ada anak yang masih kesulitan dan masih perlu dibimbing untuk konsep tertentu bisa langsung hubungi, mungkin kalau memang tidak mau menggunakan Zoom-nya, boleh lewat WA call seperti itu. Jadi anak-anak akan tetap terlayani dengan baik. Ya, kalau kelas 1 sama kelas 2 jenjang SD sepertinya untuk pembelajaran masih sangat mudah ya Bapak Ibu ya, apalagi dengan PJJ seperti ini, kami memang konsep untuk pembelajarannya itu jangan sampai juga membuat anak stres, karena anak-anak sudah dalam kondisi jarak jauh, kita akan usahakan untuk anak kelas 1, terutama yang sedang peralihan begini, lebih banyak nanti kita akan bermain bersama, seperti itu. Begini belum bisa, nggak masalah, kita pasti penambur akan menyesuaikan dengan baik kondisi yang seperti ini. Dan memang untuk kelas 1-2 nanti memang tidak ada ini ya, semuanya anak-anak akan mendapatkan medali karena anak-anak semuanya juara. Itu untuk membangun konsep berpikir anak bahwa anak-anak sudah berhasil setahun itu menyelesaikan tugas-tugasnya, seperti itu. Baik, silakan. Ya, cepet banget ya. Iya, Bapak. Udah 9.30 loh. Ayo, Sari. Ya, untuk fitur Zoom sebenarnya sudah selesai, Bu Wahyu. Cuma saya akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Ada pertanyaan, maaf, untuk kelas 1 apakah sudah menggunakan Moodle? Sepertinya akan menggunakan Moodle, tapi di akhir semester 2 ya. Ya, saya tampilkan saja cara-caranya Bapak Ibu ya, karena videonya juga saya close. Kebetulan saya minta maaf karena memang database-nya juga masih dibangun untuk yang siswa kelas 1 baru. Saya share screen dulu. Ya, sambil share scan, ini ada dari Pak Erik nih, menarik ya, di kolom chat ya, diberikan panduan setup setting Zoom untuk yang audio dan kameranya permanen. Bisa nggak sih, Sir? Yang panduan Zoom bagian kamera yang permanen, mengingat sekali setting. Dari awal sekali, jadi awal masuk yang Zoom-nya itu. Oh, awal sekali masuk ya, setting permanennya. Jadi tergantung dari ininya Bapak Ibu, biasanya sih otomatis ya, setahu saya. Kalau dari handphone dia akan otomatis. Kalau dari komputer, yang saya tahu ya Bapak Ibu itu juga termasuk otomatis gitu ya. Kalau dia menggunakan laptop itu lebih gampang. Tapi kalau dia menggunakan PC ya, yang desktop itu ya, nah itu Bapak Ibu harus menggunakan ini apa namanya nih, headset ya, agar dia masuk ke situ. Nah ini kebanyakan Bapak Ibu otomatis, semuanya selalu automatic join yang awal standar ya, automatically join audio. Oh iya, boleh kita tambahkan aja ya kalau ya, begitu, boleh ya. Nanti ya. Terima kasih masukannya Pak Erik. Iya, kalau untuk ya udah.
mute mikrofon dan joining meeting. Biasanya kalau mute dan unmute mikrofon itu settingannya dari ini. Host ya. Ya, dari host. Jadi kalau dia pengen tampil langsung kelihatan muka gitu ya, host minta dia langsung tampilan muka, itu settingannya untuk dari host. Apakah settingan itu minta boleh ditutup atau tidak, itu pertama kali dari host. Namun setelah default setting dari host tuh Bapak Ibu masih bisa, anak-anak masih bisa buka untuk mute-nya, unmute-nya maupun videonya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Nanti saya coba itu deh yang buat otomatiknya ya. Oke. Iya, terima kasih sekali. Mungkin terakhir ada saya lagi Bapak Ibu. Oh, masih ya, Sir ya? Iya, mungkin saya tampilin yang bagian Moodle ya, Bu. Ya, boleh. Oke. Supaya kita clear walaupun penggunaannya masih semester 2 ya. Iya. Karena harus menunggu email siswa lengkap dulu Bapak Ibu, karena ini Moodle ini akan tergabung dengan email siswa. Ya, Bapak Ibu, nah gini deh, ya. Nah ini tampilan Fire. Jadi kalau Moodle itu beda dengan Google Classroom yang harus terintegrasi dengan email, gitu ya. Jadi mau nggak mau kayak ini kan, saya harus buka email dulu atau minimal akunnya masih tersimpan di dalam browser. Kalau akunnya tidak tersimpan dalam browser, dia tidak bisa buka Google Classroom dan diminta untuk memasukkan email. Nah, kalau di ini walaupun saya close ya menggunakan Moodle, walaupun saya close nih juga saya close semua. Di sini udah ketika saya home gitu ya, ini Google, Bapak Ibu tidak ada identitas atau di sini pun juga tidak ada akun yang aktif ya, yang terdaftar dalam browser. Jadi langsung mengakses webnya Bapak Ibu, yaitu webnya sd.bpkpenabur.sch domain kita ya, .sch.id. Nah ini tapi ditambahin garis miring login di belakangnya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sampai di sini, dia akan nampilin halaman Moodle. Nah, kita mau mengakses masuk ke akunnya, maka di sini ya sd.bpkpenabur.sch tambahin garis miring login supaya apa? Supaya bisa langsung masuk ke tampilan login. Nah, ini bukan tampilan login Bapak Ibu, karena saya kembali lagi ke sch.id tanpa ada garis miring login. Saya tambahin sekali lagi ya, ini browsernya otomatis Mas. Login gitu ya. Saya tambahin login. Nah, ini tampilan login untuk akun Moodle ya. Nanti kami akan mengarahkan agar semua siswa menggunakan hanya nomor SPJ-nya saja. Contohnya siswa yang saya contohkan tadi adalah Ketara. Misalkan ini anak saya Ketara 12 akun nomor SPJ-nya ya. Jadi di sini bagian username di sini saya tuliskan nomor SPJ 1205080 gitu ya. Maka passwordnya juga sama, nomor SPJ-nya 1205080 gitu ya. Klik login. Nah, nanti dia masuk langsung ke akunnya si siswa. Ya, Ketara ini. Ini yang menggunakan versi komputer atau laptop. Kalau di browser sama sebenarnya, cuman tampilannya lebih ramping ya, lebih di smartphone tuh lebih kecil. Nah, di sini nanti dia akan ada course-nya. Di My Course ini ada tulisan D06 kelas 1 misalkan 1A, 1B, 1C. Diklik ya untuk masuk ke dalam tugasnya. Nah, misalkan di sini udah ada materi nih. Materi pelajaran ini gitu ya dan seterusnya. Misalkan saya klik, bisa nggak ya? Karena ada N kayaknya sih. 14 Juli kemarin N. Nah, oke ya. Sebentar, saya bukain dulu. Supaya Bapak Ibu bisa kegambar gitu ya. Nggak ada due date-nya aja, Sir. Karena itu due date-nya kan pas tahun kemarin ya. Iya. Bentar ya Bapak Ibu, saya pindahin dulu ininya, due date-nya saya mundurin supaya saya bisa mendemokan ke Bapak Ibu untuk yang ini saya ambil contohnya.
Ya, saya akan tampilkan share screen saya lagi. Oke, ya Bapak Ibu, misalkan saya klik yang bagian yang latihan 2 April ini, misalnya ya tugasnya. Nah, kalau yang bentuknya materi, ini bentuknya material Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik gitu kan, misalkan ini saya klik, nanti muncul materinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa download. Di sini ada tombol untuk mendownloadnya. Oke, ini bentuknya. Nah, ini bisa didownload. Untuk yang seperti ini, gambarnya bola seperti ini adalah link untuk video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa belajar juga lewat video pembelajaran yang lagi gede berat ya, video pembelajaran yang ada di channel YouTube yang disediakan ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Oke, saya tidak akan putar. Saya akan coba langsung masuk ke latihannya. Saya bukain tadi yang latihan 24 April. Nah, ini ada due date-nya tanggal 14 Juli besok. Ceritanya seperti itu. Oke. 14 Juli. 14 Juli sekarang. Oh, 18 Juli. Oh, salah. Maaf. 18. Saya maaf. Oke, bentar, maaf ya. Oke. Kok 14 Juli? Lupa tanggal. Ya, oke, saya sudah rubah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, lupa tanggal saya. Oke, saya mulai lagi dengan yang latihan 2 April ini. Nah, ya dari di course ini saya sudah nanti munculnya bukan seperti ini. Ini kan sudah pernah dicoba ya. Dia munculnya attempt quiz now, tidak ada tulisan re gitu ya. Kalau ada re itu artinya kita bisa mencoba. Nah, kalau di Moodle ini biasanya gurunya tuh bisa kecuali untuk pengambilan nilai. Kalau pengambilan nilai maka dia cuma bisa attempt sekali. Artinya dia cuma bisa nyoba satu kali saja. Gitu ya, untuk pengambilan nilai. Tapi kalau dia punya untuk latihan, biasanya gurunya akan buka sampai beberapa kali. Misalkan kayak sekarang nih saya bisa mengulang lagi. Nilai saya tadi cuma 3 nih nilainya gitu kan. Dari 100 gitu kan ya. Dia bisa nyoba lagi re-attempt. Tujuannya apa nih? Untuk latihan Bapak Ibu. Nah, kenapa kok kita memberikan seperti ini? Karena supaya konsepnya bisa jelas. Nah, untuk jawaban pun juga di reshuffle. Jadi anak tuh tidak, misalkan nomor 1 jawabannya A, ketika dia re-attempt, maka dia pindah. Jadi dia nggak boleh ngapalin A-nya, tapi dia harus tahu kalau pertanyaannya ini, bertanya yang ini, maka jawabnya sebaiknya ini, gitu ya. Nah, itu yang tepat. Tidak boleh ngapalin ABC-nya, gitu. Nah, misalkan ini ya, saya cepat aja. Move right, gitu ya. Lalu saya next page. Nah, terus next page lagi. Oke. Nah, di terakhir, ketika udah selesai, ada finish attempt, gitu kan. Klik finish attempt. Oke. Saya dapat status di atas ya, di bagian atas ini ada status, ada nomor 1 incomplete answer, berarti jawabannya belum lengkap. Nah, kalau belum lengkap Bapak Ibu bisa balik, di sini ada nomor soal ya, atau bisa klik return to attempt. Nomor 2 belum dijawab, nomor 3 belum dijawab ya. Tapi kalau sudah yakin gitu ya, Bapak Ibu bisa klik submit all and finish ya. Nanti muncul, ini harus wajib Bapak Ibu. Kalau enggak, gurunya tidak akan terima jawaban anak. Ya, submit all and finish lagi sekali lagi. Dan ini yang harus diperhatikan adalah di akhir. Di akhir di sini ada jawaban, ada nilai. Ketika dia memperoleh nilai, ya, ini sudah selesai, gitu ya. Hanya memastikan bahwa sudah tahu nilainya berapa. Itu penting banget, ya. Lalu di sini ada jawaban yang ini jawaban nomor 1-nya benar, yang nomor 2, 3, 4-nya salah, gitu kan. Terus nomor pertanyaan kedua, susunannya belum disusun. Jadi susunannya tuh your answer is incorrect, ya, gitu ya. Oke. Kalau sudah mengetahui ini, ya, Bapak Ibu bisa klik akunnya untuk keluar. Tapi kalau misalnya memang siswa itu
akan menggunakan ini terus ya, sebaiknya tapi kami mengajarkan untuk selalu log out ya, supaya membiasakan diri kalau menggunakan komputer orang, misalnya nanti kembali ke sekolah gitu ya, dia harus log out karena komputer itu kan digunakan seringkali dengan orang lain juga. Nah, kalau di Moodle lebih mudah Bapak Ibu, hanya mengakses tadi ya, mengakses SD BPK penabur.sch.id, tambahin garis miring login, itu saja. Lalu tinggal ikuti tombol-tombol yang ada dan menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Jadi tidak serumit yang di email dan Google Classroom. Memang notifnya biasanya ini guru menggabungkan antara Moodle dengan Google Classroom. Biasanya perintah Moodle-nya itu adanya di Google Classroom. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira apakah sampai sini ada yang mau bertanya? Pak, materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa apakah bisa di-share sehari sebelumnya atau adakah agenda harian, misalkan MET, agenda siswa? Oh ya, kalau agenda ada ya Bapak Ibu ya, setiap hari agenda di notif sama wali kelas ya. Jadi besok kita akan belajar tentang MET gitu ya, pelajarannya tentang apa gitu. Agenda siswa belajar dari buku MET dalam 1 sampai 9 persiapan dari sebelumnya. Oh ya, oke. Nanti akan lebih detail ya, berarti agendanya kita akan belajar dari buku ini dari sini sampai sini. Oke, terima kasih masukannya Bapak Ibu, Ibu Maria ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum udah selesai ya, 9.32 Bu Bayu. Ya, sudah sekali. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah bisa hadir, kemudian berinteraksi dengan kami dalam acara sosialisasi. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, mungkin Oma Opa, dan mungkin ada anak yang ada di sini untuk bersama-sama memahami platform yang digunakan di SDK 6 pada khususnya dan penabur pada umumnya. Apabila nanti mungkin di antara Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ternyata ingatnya nanti ya, boleh Bapak Ibu bisa tanyakan lewat guru kelas ataupun langsung ke kami juga bisa. Nomor saya dengan semua wakil dan tata usaha ada di grup besar. Dan mohon izin Bapak Ibu, untuk grup besar sebentar lagi kita akan hapus, sehingga kita hanya akan menggunakan yang grup kelas ya Bapak Ibu ya, karena informasi-informasi akan disampaikannya via wali kelas. Demikian Bapak Ibu, sangat bersyukur kerjasama yang baik selama ini dan juga komunikasi yang baik yang kita sudah bisa jalin. Kalau ada apa-apa, banyak sekali memang orang tua yang mengajak diskusi dan ini saya bersyukur ya, dengan seperti ini kita sama-sama bisa meningkatkan diri. Terutama untuk SDK 6 akan semakin baik di kemudian hari. Tuhan memberkati dan sebelum kita tutup, kita akan berdoa bersama-sama. Di sini Sir Heri tadi sudah banyak ya bicara, jadi saya minta tolong deh Miss Vio, wakil saya yang satunya ada di sini juga akan menutup dalam doa. Silakan Miss Vio. Ya baik, terima kasih Bu Wahyu dan juga Pak Heri dan juga Bapak dan Ibu orang tua peserta didik kelas 1 dan juga peserta didik orang tua baru yang saat ini sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhususnya saat ini Tuhan kumpulkan kami saat ini melalui pertemuan online untuk bersama-sama kami belajar dan mengenal untuk platform PJJ bagi putra dan putri yang saat ini Tuhan percayakan untuk duduk di kelas 1 maupun di kelas lain, namun baru saja bergabung di SDK 6 Penabur. Tuhan tolong kami agar kami boleh dapat memahami dan mengerti dan menolong anak-anak ini saat harus menggunakan hal yang baru. Begitu juga dengan orang tua yang mendampingi, Tuhan juga berikan kemampuan dan kekuatan, kesehatan untuk dapat mendampingi baik secara langsung di rumah maupun
yang harus terpisah karena harus sudah mulai bekerja. Tuhan berikan kami kesatuan hati, agar kami boleh saling menopang satu dengan yang lainnya, kami boleh bekerja sama, bersinergi dengan baik, untuk kami boleh bersama-sama menolong anak-anak yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk SDK 6 yang saat ini boleh menjadi tempat perpanjangan tangan Tuhan di dunia pendidikan khususnya. Tuhan memberkati BPK Penabur, yayasan kami, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan kiranya menyertai kami di sisa waktu sepanjang hari ini kami beraktivitas. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ibu, kita foto yuk, kita foto dulu ya. Mohon izin dinyalakan kameranya. Boleh oma opa yang ikut, anak-anak juga boleh yang ikut, kita akan foto bersama. Akan dibantu oleh Miss Ria ya. Miss Ria bantu kita ya untuk foto bersama ya. Ya. Silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama. Ria, siapa? Atau Sir Heri? Oke, saya saja ya Bu ya. Oke, silakan Sir Heri. Ya, oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 4 halaman, berarti oh ya 83 ya. Oke, siap ya Bapak Ibu. Boleh dinyalakan posisi ininya, screen-nya. Oke, saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ini halaman pertama. Oke, saya save dulu. Oke, saya pindah ke halaman 2. Ya, halaman 2. Siap semua. 1, 2, 3. Oke, halaman 2 sudah selesai. Lalu berikutnya bersiap untuk halaman 3. Oke, halaman 3 cukup banyak yang belum menyalakan kamera. Boleh dinyalakan Bapak Ibu. Ya, oke. Ya. Halaman 3 siap. 1, 2, 3. Ya, halaman 3 sudah. Lalu berikutnya, selanjutnya halaman keempat, ya. Kita siap, halaman 4. 1, 2, 3. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih ya Pak, Bu. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih Miss Wahyu sama Sir Heri. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua. Iya, saya banyak orang tua murid yang sudah ini ya, sudah kakak-kakaknya di SDK 6 ya. Iya, terima kasih sekali Mami, Papi, kekayaannya untuk penabur. Kita for all ya, Bapak Ibu ya. Iya, silakan. Iya. Oke, Bapak Ibu, kami pamit semua. Terima kasih. Kami akan end all. Sampai ketemu lagi.